Allah menempatkan manusia di bumi ini dengan satu tujuan, yaitu untuk menggenapi rencananya, yaitu menyelamatkan manusia dari kebinasaan kekal. Tapi manusia yang hidup di dalam dunia ini, mereka lebih menyukai kegelapan daripada mereka mencondongkan hatinya kepada Allah. Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Mari kita bersorak-sorai. Haleluya, perkawinan anak domba telah tiba, pengantinnya telah siap sedia. Mari muliakan Dia. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, senang sekali saya bisa berjumpa lagi pada hari ini dalam acara khotbah online yang saya beri tema Yerusalem, lihatlah Rajamu, bagian yang ke-22. Allah menempatkan manusia di bumi ini dengan satu tujuan, yaitu untuk menggenapi rencananya, yaitu menyelamatkan manusia dari kebinasaan kekal. Tapi manusia yang hidup di dalam dunia ini, mereka lebih menyukai kegelapan daripada mereka mencondongkan hatinya kepada Allah. Dan di dalam sejarah manusia, untuk pertama kalinya roh Allah meninggalkan manusia, yaitu pada zaman Nuh. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ketika Allah melihat bahwa kejahatan manusia sangat besar di bumi ini dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hati Allah. Lalu Allah berkehendak untuk menghapuskan manusia dari muka bumi ini, baik manusia, hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara dengan air bah, kecuali Nuh dan seisi keluarganya yang mendapat kasih karunia di mata Allah. Demikian juga pada akhir zaman, Allah akan membinasakan bumi ini, dan tempatnya pun akan hilang lenyap seperti tidak pernah ada sebelumnya. Tapi Allah menggantinya dengan kerajaan sorga, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allah. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama itu telah berlalu dan lenyap. Dalam Wahyu 21 ayat 3, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu akan berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Firman Tuhan, tuliskanlah karena segala perkataan ini tepat dan benar. Saudaraku sekalian, inilah perbuatan Allah yang sangat besar dan ajaib di dalam kehidupan kita. Sebab Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Suci itu mau tinggal bersama-sama dengan manusia, orang-orang pilihannya, orang-orang tebusannya, dan mereka semua akan diubahkan dalam sekejap, dan Allah mengaruniakan kepada mereka pakaian lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih, sebab mereka semua layak untuk masuk ke dalam kerajaan Allah.
Tetapi apabila ada orang yang tidak mengenakan pakaian pesta, yaitu kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih itu, orang itu akan dicampakkan ke dalam neraka kekal. Seperti yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan perjamuan kawin. Karena hanya Allah saja yang sanggup melemparkan iblis dan semua pengikutnya dan semua orang yang tidak melakukan kehendak Allah ke dalam api neraka. Tetapi orang-orang benar yang telah ditebus oleh Allah, mereka akan diberikan kesukaan besar pada hari itu. Kitab Maleakhi menuliskan, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Allah akan menggenapi apa yang telah difirmankannya sesuai dengan firman-Nya, karena firman Allah itu ya dan amin. Dan hari itu adalah hari di mana Allah benar-benar bertahta di tengah-tengah umatnya, yaitu pada waktu kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali ke dunia ini untuk menjemput orang-orang tebusannya. Tetapi itu semua belumlah kesudahannya, karena Allah masih memberikan kesempatan kepada iblis untuk keluar dari tempat penjaranya, yaitu setelah masa kerajaan 1000 tahun itu berakhir. Tapi ketika sepertinya iblis menang dan mencapai puncak kemenangannya, tiba-tiba dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan pada waktu itulah segala kekuasaan dan kekuatan dari kerajaan iblis dan semua pengikutnya akan berakhir. Karena Yesus Kristus telah mengalahkan dan menaklukkan iblis dan semua pengikutnya di bawah kakinya. Dan iblis yang menyesatkan bangsa-bangsa itu dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat di mana binatang dan nabi palsu itu berada, dan mereka semua disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Pada waktu itulah Yesus Kristus akan menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa di sorga, sesudah membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan di bawah kakinya. Inilah akhir dari segala zaman, dan segala kuasa dan kekuasaan akan kembali dipegang oleh Tuhan kita, yang adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Dalam Wahyu 21 ayat 22-27. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan kepada mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya, tetapi tidak akan masuk di dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba Allah itu. Amin. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita sekalian. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya dan tekan tombol gabung untuk mendapatkan akses VIP. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Tuhan memberkati. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan,
perlindunganku, pertahananku, Allahku yang ku percayai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Ini iman percaya kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Allah kami yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami sudah membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.